Halo semua, perkenalkan kembali nama saya Helen. Hari ini kita akan bahas 7 soal random. Ada matematikanya, ada IPA-nya. Nah, langsung aja deh ke soal pertama. Berapakah besar kelajuan sebuah mobil yang menempuh jarak 3 km dalam waktu 10 menit? A. 5 meter per detik, B. 10 meter per detik, C. 6 meter per detik, dan D. 30 meter per detik. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita harus cari tahu dulu rumus kelajuan. Kita harus hafal nih. Nah, rumusnya itu V sama dengan S per T. V-nya ini kelajuan, yang satuan SI-nya itu meter per second, lalu ada S itu jarak, yang satuan SI-nya itu meter, dan T adalah waktu, yang satuan SI-nya adalah second. Nah, satuan SI itu apa sih? Satuan SI itu satuan internasional ya teman-teman. Nah, kalau udah tahu rumusnya kita bisa langsung ngerjain nih. Nah, tadi kan diketahui jaraknya itu 3 km. Nah, 3 km kita ubah dulu ke meter. Gimana caranya? Caranya kita kali dengan 1000, jadi 3000 meter. Lalu, waktunya itu 10 menit. Kita ubah dulu ke second. Gimana caranya? Yaitu dikali 60 second. Second ini detik ya. Jadi, 600 second. Lalu yang ditanya itu adalah V atau kelajuan. Nah, langsung aja kita tulis V sama dengan S per T, itu rumusnya, sama dengan 3000 meter per 600 second, sama dengan 5 meter per second. Jadi jawabannya A. Lalu lanjut ke soal kedua, masih tentang kelajuan. Doni bersepeda menuju ke sekolah dengan kecepatan yang tetap, berarti tidak berubah-berubah, yaitu 2 meter per second. Lalu Doni selalu tiba di sekolah dengan perjalanan 10 menit. Yang ditanya, berapakah jarak antara rumah Doni ke sekolah? A. 12 km, yang B. 1,2 km, yang C. 0,12 km, yang D. 120 km. Nah, masih di rumus yang tadi, cuma kita otak-atik. Kalau yang tadi yang ditanyakan adalah kelajuan, sekarang yang ditanya itu jarak. Nah, gimana sih caranya? Kita bisa dengan mudah pakai yang segitiga ini sih. Jadi langsung kelihatan. S sama dengan V dikali T, yang ada di bawah sejajar dikali. Lalu kalau V itu S per T, jadi yang atas per yang bawah. Kalau kita cari T, tinggal S per V. Nah, kan tadi didapat rumus S sama dengan V dikali T. Nah, langsung bisa kita tulis diketahuinya dari soal dia mengendari sepeda dengan kecepatan tetap. Jadi V-nya itu 2 meter per second. Lalu waktu tempuh dia dari rumah ke sekolah itu 10 menit. Nah, dijadiin dulu ke second. Jadi 10 menit itu dikali dengan 60 second. Nanti dapatnya 600 second. Lalu yang ditanya itu jaraknya atau S-nya. S sama dengan V dikali T. Nah, V-nya kan 2 meter per second, dikali aja sama 600 second. Nanti dapat 1200 meter. Dan kalau dijadiin ke kilometer berarti dibagi 1000, jadi dapatnya 1,2 kilometer. Jadi kita dapat jawabannya B. Lalu soal ketiganya, sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per second. Yang ditanya berapakah jarak yang ditempuh setelah 10 second? A. 10 meter, B. 1000 meter, yang C. 0,1 meter, D. 100 meter. Nah, pembahasannya. Ini masih pakai rumus yang tadi, S sama dengan V kali T. Nah, V-nya diketahui di soal 10 meter per second, lalu T-nya itu 10 second. Jadi kita cari S-nya, dikaliin aja. 10 meter per second dikali 10 second, dapat 100 meter. Jadi jawabannya D. Nah, soal keempat, berapakah besar kelajuan sebuah mobil yang menempuh jarak 150 meter dalam waktu 25 detik? A. 6 meter per second, B. 15 meter per second, C. 5 meter per second, dan D. 10 meter per second. Lalu ini menggunakan rumus yang awal tadi, yang V sama dengan S per T, karena yang ditanya itu adalah kelajuannya. Nah, S-nya itu kan 150 meter, diketahui di soal. Dan T-nya itu 25 second. Jadi kita tinggal bagi aja 150 meter dibagi 25 second. Kita dapat 6 meter per second, jadi jawabannya yang A. Lanjut, di sini aku punya soal, tentukan 5 suku pertama dari barisan bilangan dari rumus suku ke N, UN sama dengan 3 dikali N ditambah 2. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya, kita disuruh nentuin yang mana yang benar. Nah, karena rumus suku ke N-nya udah diketahui, yaitu UN sama dengan 3N plus 2, kita tinggal nyari doang sih sebenarnya. Nah, N itu kan suku keberapanya. Kalau suku pertama berarti N-nya 1.
Kalau suku kedua berarti N-nya 2. Kalau suku ketiga N-nya 3 dan seterusnya. Jadi kita tinggal masukin aja N-nya disubstitusiin dengan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, suku pertamanya itu A, biasa disebut A. Atau kita bisa tulis juga U1 sama dengan 3 dikali 1. Satunya dapat dari mana? Satunya karena dia suku pertama. 3 kali 1 tambah 2 sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. Lalu suku keduanya 3 kali 2 tambah 2 sama dengan 6 tambah 2 sama dengan 8. Lalu suku ketiganya 3 dikali 3 ditambah 2 sama dengan 9 ditambah 2 sama dengan 11. Suku keempatnya 3 dikali 4 ditambah 2 sama dengan 12 ditambah 2 sama dengan 14. Lalu suku kelimanya 3 dikali 5 ditambah 2 sama dengan 15 ditambah 2 sama dengan 17. Jadi 5 suku pertamanya itu yaitu 5, 8, 11, 14, sama 17. Jadi jawabannya yang A. Nah, soal berikutnya. Carilah suku ke-15 dari barisan bilangan 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, pilihannya yang A 15, B 20, C 32, D 40. Nah, ini tuh menggunakan rumus dari barisan deret aritmatika. Jadi, rumus suku ke N-nya itu UN sama dengan A tambah N min 1 dikali B. N-nya itu suku keberapanya. Kalau A itu suku pertama, B-nya itu bedanya. Maksudnya perbedaan antara suku yang pertama dan kedua atau suku kedua dan ketiga dan seterusnya. Nah, rumus bedanya itu UN dikurang UN min 1. Misalkan kalau U15 berarti dikurang U14. Kalau U23 berarti dikurang U22. Jadi dikurang dengan suku yang sebelumnya. Lalu rumus jumlah suku ke N ada Sn sama dengan N per 2 kali A plus UN atau bisa juga pakai rumus yang satunya. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N min 1 dikali B. Nah, pembahasannya tadi kan diketahui suku pertamanya 4, suku keduanya 6, suku ketiganya 8, suku keempatnya 10. Yang dicari suku ke-15. Nah, kan belum diketahui bedanya nih. Soalnya kan rumus cari suku ke N itu kan UN sama dengan A tambah N min 1 dikali B. Nah, kan A-nya udah diketahui 4. N-nya diketahui, kita harus cari suku ke-15, jadi N-nya 15. Tapi B-nya belum diketahui, jadi kita cari dulu B-nya. Nah, buat cari B, kita bisa pakai U4 dikurang U3, atau bisa pakai U3 dikurang U2, atau bisa pakai juga U2 dikurang U1 atau A. Nah, hasilnya tuh sama, 2. Nah, langsung bisa kita substitusiin. U15 sama dengan 4 ditambah 15 dikurang 1 dikali 2. 4 ditambah 15 kurang 1 berarti 14. 14 dikali 2, 28. 28 ditambahin 4, 32. Jadi kita dapat jawabannya C. Nah, soal terakhir ini, carilah suku ke-12 dari barisan bilangan 3, 8, 13, 18, dan seterusnya. Pilihannya A 50, B 40, C 33, yang D 45. Nah, pembahasannya. Tadi kan diketahui suku-sukunya. Suku pertama itu 3, A atau U1-nya sama dengan 3, suku keduanya 8, suku ketiganya 13, suku keempatnya 18. Kita diminta buat cari suku ke-12. Nah, buat nyarinya itu pakai rumus yang tadi lagi. UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Nah, kita mesti cari B-nya. Kenapa? Karena belum diketahui kan. Karena N-nya kan 12. Karena kita mau cari suku ke-12. Lalu A-nya 3. Karena suku pertamanya 3. Nah, kita cari B-nya dulu. B-nya tuh bisa pakai U4 dikurang U3. Atau U3 dikurang U2. Atau kita pakai juga U2 dikurang U1 atau A. Itu bisa pakai yang mana aja. Salah satunya aja. Karena hasilnya bakal sama. 5. 18 dikurang 13 kan 5. 13 dikurang 8, 5. 8 dikurang 3 juga 5. Lalu habis itu kita tinggal substitusiin aja. U12 sama dengan 3 ditambah 12 dikurang 1 dikali 5. Nah, 12 dikurang 1 kan 11. 11 dikali 5 itu 55. 55 ditambah 3, 58. Jadi jawabannya 58. Jadi gitu jawabannya teman-teman. Thank you ya udah nonton video aku. Semangat terus belajarnya. Good luck. Dadah.